1, 2, 3, come on. Kick. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar? Semoga masih semangat dan sehat ya. Nah, kita hari ini lanjut materi kita. Hari ini kita materi yang baru ya, yaitu tentang sifat dan kegunaan benda ya. Kita belajar tentang sifat dan kegunaan benda ya. Jadi kita belajar tentang ciri dan wujud benda terlebih dahulu ya. Mari siapkan catatan kamu dan buku latihan kamu ya. Mari kita bahas tentang sifat dan kegunaan benda. Yang pertama adalah ciri dan wujud benda. Oke, itu yang pertama kita pelajari ini tentang ciri dan wujud benda. Nah, semua benda itu memiliki ciri, yaitu memiliki massa dan juga volume. Oke, nah suatu benda memiliki dua ciri khas, yaitu dia memiliki massa dan juga volume. Massa itu adalah ukuran berat pada benda, biasanya bisa dalam satuan gram ataupun kilogram. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Jadi benda ini selalu menempati ruang ya. Dan ingat, benda memiliki ciri, yaitu pasti dia memiliki massa dan juga memiliki volume. Nah, selanjutnya kita masuk ke wujud benda. Wujud benda itu ada 3, kalian pasti sudah tahu, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, kita masuk ke wujud benda. Untuk wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Seperti yang kita ketahui, benda padat itu memiliki ciri. Cirinya adalah yang pertama, bentuknya selalu tetap. Yang kedua, volumenya selalu tetap. Contohnya pensil, kursi, batu, dan lainnya. Pemahamannya gini, bentuknya tidak berubah ya. Artinya ketika kamu memasukkan sebuah pensil ke dalam kotak pensil misalnya, maka bentuk dari pensil itu tetap wujudnya adalah pensil. Dia tidak akan pernah berubah menjadi bentuk yang lain. Dia tetap seperti pensil walaupun kita taruh dia di dalam kotak pensil misalnya, ataupun mau kamu taruh di dalam laci, dia tetap bentuknya adalah pensil. Kemudian volumenya pun tetap. Tidak ketika kamu memasukkan pensil ke dalam kotak pensil lalu berubah volumenya memanjang seperti kotak pensil, tidak demikian, ataupun memendek, tidak. Volumenya tetap. Kamu taruh dalam laci, dia tidak akan membesar sebesar laci, dan kemudian dia tidak akan memanjang sepanjang lacinya, tidak demikian. Jadi benda padat itu sifatnya adalah bentuknya tetap dan volumenya tetap. Kita masuk ke yang kedua, yaitu benda cair. Nah, kalau benda cair, cirinya adalah bentuknya selalu berubah sesuai wadah atau tempatnya. Kemudian volumenya tetap ya. Contohnya gini, ketika air kita masukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Kalau kita tuangkan apa yang dari botol tadi ke gelas, maka air akan berbentuk gelas. Makanya air memiliki sifat, yaitu selalu berubah sesuai wadahnya. Kemudian volumenya tetap. Artinya walaupun dia berubah bentuknya sesuai wadahnya, tapi volume airnya itu tetap. Misalnya air dalam kemasan 50 ml
itu kita tuangkan ke mangkuk, maka tetap dia 50 ml. Kecuali kalau kamu menuangkan dia tumpah, jelas berbeda volumenya, ya. Ibu ambil contoh ya. Nah, misalnya nih, ambil contoh. Misalnya ini ada air. Airnya segini ya. Kemudian kita tuangkan dia ke gelas, maka volume air pun tetap sama. Ketika kita tuangkan, maka air yang di dalam sini akan sama volumenya seperti air di dalam sini. Ya, walaupun wadahnya berbeda, ya. Bentuknya berubah, tapi volumenya tetap. Oke, paham ya? Benda gas itu memiliki ciri bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Kemudian volumenya itu sesuai dengan tempatnya. Ya, paham ya? Bentuknya selalu berubah sesuai dengan wadahnya dan volumenya adalah sesuai dari tempat atau wadahnya tersebut. Nah, seperti contoh udara dalam balon, ketika kamu meniupkan udara, itu artinya kamu memberikan gas ke dalam balon tersebut. Wadahnya itu yaitu balonnya, maka bentuknya selalu berubah sesuai wadahnya. Bila kamu meniupnya ke dalam plastik, maka bentuknya akan seperti plastik. Jika kamu meniupnya ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Dan saat kamu meniupkan, maka kamu memberikan volume dalam udara tersebut, ya. Berarti jumlah udara yang masuk ke dalam balon tersebut, ya, volumenya sesuai dengan bentuk balon, tidak akan lebih dari bentuk balon. Kalau kamu terus paksakan, maka dia akan dor, meletus seperti Ibu sampaikan tadi. Sama, misalnya udara dalam ban. Dalam ban pun sama. Bila kita misalnya memompa ban, kamu pergi ke bengkel ikut sama orang tuamu misalnya, kemudian memompa ban. Saat ban itu dipompa, maka volume udara itu masuk, gas itu masuk, dan dia menyesuaikan tempatnya, ya. Dia akan pergi ke segala arah dalam ruangan ban tersebut, mengisi. Kemudian jika itu sudah penuh, maka sudah. Kalau kita paksakan, ya, maka dia akan sama, dor juga, meletus, ya. Itu pemahamannya. Maka sifat dari gas adalah bentuknya selalu berubah sesuai tempatnya dan volumenya pun berubah sesuai dengan tempatnya. Gas dalam tabung gas juga ya, kan ada yang berapa kilo tuh, ada yang 3 kilo, ada yang ukuran yang besar. Nah, itulah maksud dari volume, ya. Volume 3 kilo maka gasnya pun 3 kilo. Misalnya dia 25 kilo maka 25 kilo juga gasnya. Oke, pemahamannya demikian ya. Semoga tentang ciri dan wujud benda, semoga kalian paham, ya. Oke, itulah materi kita pada hari ini tentang ciri dan wujud benda, ya. Nah, untuk latihan kamu di rumah, nah ini ada sebuah tabel, nanti Ibu fotokan ya, Ibu masukkan ke dalam video ini. Nanti untuk latihan di rumah, kalian di sini sudah ada beberapa benda, ya. Nanti kamu tentukan bentuknya dia seperti apa, kemudian volumenya seperti apa, kemudian wujudnya apa, ya, dari apa yang sudah kita bahas tadi. Oke, untuk latihannya nanti dikerjakan di buku latihan, tulislah catatannya, ya. Dan kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.